Siapa yang tidak kenal lagu ini? Lagu yang berjudul, Oke Gas, ini sangat populer di medsos. Lagu yang dilantunkan Richard Jersey ini, kerap digunakan sebagai latar suara untuk berbagai aksi kampanye Prabowo Gibran. Lagu ini dinilai sebagai salah satu hal penting yang mengantarkan kemenangan pasangan tersebut. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Usai ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto meminta kepada orang-orang yang tidak memilihnya agar memberinya kesempatan. Meski belum resmi dilantik sebagai presiden negeri ini, tapi kiprah Prabowo Subianto patut diikuti dan dikawal, termasuk untuk bidang yang familiar baginya, yaitu pertahanan dan hubungan internasional. Ini bidang yang runyam sekaligus vital, apalagi di tengah situasi global yang kini diliputi berbagai percikan. Lalu bagaimana Prabowo menjawab tantangan tersebut? Mari kita bahas bersama. 4 bulan menjelang pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto bersiap dengan transisi pemerintahan, termasuk merespon berbagai isu dan peristiwa internasional. Prabowo Subianto pada Senin tanggal 1 April 2024 melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden China, di The Great Hall of the People in Beijing, China. Dalam pertemuan bilateral, Prabowo menyatakan akan terus melaksanakan kebijakan Presiden Jokowi, dan berharap kerjasama Indonesia-China dapat ditingkatkan, khususnya dalam bidang pertahanan. Prabowo Subianto selanjutnya melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, di Tokyo, Jepang, pada Rabu 3 April 2024. Meski berdekatan, China dan Jepang memiliki posisi yang berbeda di pentas dunia. Mengingat Jepang merupakan salah satu sekutu terdekat Amerika. Kedatangan Prabowo di dua negara tersebut selain menjaga hubungan antar negara juga dapat dilihat untuk menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi netral antara kepentingan Amerika-China. Pada 14 sampai dengan 16 Mei 2024, Prabowo menghadiri Qatar Economic Forum keempat di Doha, ibu kota Qatar, di mana agenda ini didukung oleh Bloomberg. Perhelatan ini adalah forum internasional yang mengundang para pemimpin negara dan pemangku kepentingan membahas isu-isu pertahanan dan keamanan global. Pada 2024, lebih dari 50 negara yang mewakili separuh populasi dunia bersiap menyambut pemilu yang akan menentukan masa depan kita bersama dan menetapkan peta jalan untuk menghadapi risiko geopolitik global, gangguan ekonomi, serta perdagangan dan investasi global. Tahun pemilu yang penting ini bisa menjadi titik perubahan yang mendorong perekonomian global ke arah yang baru. Bapak Prabowo, you are a general and you are with the army for 20 years. It's a long time. Some people perhaps feel like your policies will be viewed through military eyes. How do you respond to that? And as a patriot, my main value is the well-being of my people. The well-being of my people. My people must be safe. My people must not be hungry. My people must have a good life. That is the dream of every patriot, of every country in the world. And I saw my people, many of them are very poor. In my heart, I cannot accept that in this day and age, Indonesia, member of the G20, Indonesia, the 4th largest population in the world, many of my people are still living a very, very difficult life. And that is what drives me. I want to do my bit. I want to make my contribution with my insights, with my experience, with my leadership. I believe I can contribute a lot to bettering the life of my people. Prabowo Subianto juga menghadiri International Institute for Strategic Studies, ISS, Shangri-La Dialog ke-20 yang berlangsung di Hotel Shangri-La Singapura pada tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2023.
Para menteri dan pejabat tinggi pertahanan dari 41 negara datang ke Singapura untuk menghadiri konferensi Shangri-La Dialogue ini. Fokus pertemuan ini membahas sejumlah masalah pertahanan dan keamanan. Di forum ini Prabowo Subianto bertemu beberapa menteri pertahanan negara lain, membahas kerjasama antar kedua negara dalam bidang keamanan dan pertahanan. Salah satunya dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd James Austin untuk bicara soal isu dunia. Amerika Serikat memang terus jadi sorotan apalagi pada hari yang sama Amerika secara resmi melayangkan proposal gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Presiden Timor Leste Ramos Horta yang juga menyaksikan pidato Prabowo sebelumnya Prabowo dan Ramos Horta duduk satu meja dan makan malam bersama di pembukaan forum internasional ini. Bukan kali pertama, tapi dalam pidato yang ini Prabowo menyuarakan lagi dukungan Indonesia untuk gencatan senjata permanen dalam konflik Israel-Palestina. Ia juga menekankan komitmen dan bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina. Prabowo menekankan pentingnya permanen solusi hanya dengan two-state solution tidak ada yang lain. I would like also to express today Indonesia's commitment to support a comprehensive and permanent ceasefire as an important step towards a real and lasting solution towards real peace between Israel and Palestine, and thus real peace in the region. Indonesia supports all efforts and all measures that can fasten the progress towards that final two-state solution. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance, as well as when needed and when requested by the United Nations. Di akhir agenda rangkaian dialog Shangri-La 2024 di Singapura, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta pertemuan langsung untuk berdialog dengan Prabowo Subianto. Pertemuan yang awalnya dijadwalkan hanya 30 menit akhirnya berlangsung sekitar 1,5 jam. Prabowo dan Zelensky sepakat untuk meningkatkan kerja sama pertahanan kedua negara, dan terkait situasi di Gaza, menyatakan urgensi dalam pemberian bantuan kemanusiaan sekaligus memastikan akses ke populasi yang terdampak di zona konflik. Sebelum kembali ke tanah air, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Prime Minister of Singapore Lawrence Wong, di Istana Singapura, pada Sabtu 1 Juni 2024. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mempererat hubungan bilateral bidang pertahanan dengan Singapura, meliputi latihan bersama, keamanan maritim, dan program pendidikan. Pada konferensi tingkat tinggi, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza, dalam pidatonya, Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk membantu Palestina dan menegaskan bencana kemanusiaan di Gaza harus segera diatasi. وأعطي الكلمة الآن لفخامة رئيس المنتخب لجمهورية إندونيسيا برابو سوبيانو فليتفضل. The government of Indonesia and the people of Indonesia express once again the strongest support for an independent and sovereign Palestine as the real solution to this conflict in Palestine and in Gaza. We look with the world today with horror, dismay and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. The targeting of civilians and civilian infrastructure is in direct violation of the laws of modern warfare. We call on both sides to respect the laws of warfare. We call on all great powers to use their great influence to enforce the Convention of International Law
we call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. Kedepan, dalam memimpin Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, diharapkan Prabowo dapat terus menjaga konsistensinya dalam kontribusi terhadap Palestina serta menjaga hubungan dengan negara-negara Muslim dunia sebagai peran dan tanggung jawab Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan transformasi sosial dan budaya masyarakat Nusantara. Selain itu, bersama dengan sang wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo diharapkan mampu memberikan pondasi yang jelas terkait posisi Indonesia dalam wilayah kawasan ASEAN. Sebagai negara pendiri ASEAN, negara terbesar secara penduduk, terluas secara geografi, negara yang merdeka karena memerdekakan diri, ini menjadi modal psikologis Indonesia dalam memimpin ASEAN. Indonesia memainkan peran yang sangat vital dalam membimbing arah dan visi organisasi ini. Melalui identifikasi langkah-langkah strategis dan tujuan bersama, Indonesia dapat menjadi unsur kunci dalam membangun dasar kerjasama regional yang membangun negara-negara ASEAN secara berkesinambungan dan memantapkan posisinya di dunia. Mari bersama kita tunggu langkah yang akan dilakukan oleh sang presiden terpilih ke depan. Semoga Indonesia akan mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dukungan kepada saya dan Saudara Gibran, saya menerima sebagai amanah. Dukungan tersebut kepada kami anggap sebagai tugas karena kami merasakan bahwa pemimpin itu harus menjadi pelayan rakyat Indonesia.